Baik, Bapak dan Ibu, mari kita akan bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami dari malam tadi. Engkau boleh menjagai kami dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan kesehatan yang baru. Biarlah kami saat ini boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan baik, supaya hati kami terbuka dan kami boleh menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu dapat menjadi penerang bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biarlah apa yang boleh nanti dibacakan oleh saudara-saudara kami dapat menjadi penerang bagi hidup kami, dan biarlah melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu itu juga dapat menjadi jalan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan terima kasih dan puji syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, saya. Amin. Terima kasih Bu Rida Setiakanti. Bacaan Alkitab Ayub 13 ayat 1 sampai 28 nanti dibacakan Ibu Ayu Anggreni, dan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 22 dibaca oleh Pak Apul Siahaan. Silakan Ibu Ayu terlebih dahulu. Baik, Bu Santi, Bu Ros, saya akan membacakan Ayub pasalnya yang ke-13. Sesungguhnya, semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta. Tabib palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku, dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucap dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku. Perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga, aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara, dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung. Segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk,
seperti kain yang dimakan gegat. Demikian. Silakan dilanjut, Pak Apul. Mikrofonnya, Pak, belum terbuka, Pak. Silakan diklik. Iya, silakan. Tertutup lagi, Pak Apul. Ya, sudah. Timotius 4, demikian firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik dan tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah dikukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pemberitaanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Eubulus dan Pudas dan Linus dan Claudikia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Demikian bacaan Alkitab. Terima kasih kepada Lektor Pak Apul dan Ibu Ayu Anggreni. Sebentar kita akan mendengarkan renungan Embun pagi ini dengan penjabaran dan praktek melakukannya dalam hidup oleh Dr. Joseph Paul Jang, Gembala kita, dengan judul Penasehat Palsu. Silakan, Pastor Paul. Mikrofonnya, Pastor. Saya mikro lo kok malah hilang. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya.
luar biasa. Hari ini kita belajar terus bagaimana kita bisa hidup di padang gurun. Ya, saudara, kita sudah belajar. Ayo mengucap syukur. Paksa untuk mengucap syukur. Berhenti mengeluh. Karena itu hanya keputusan aja. Mengucap syukur dan mengeluh itu hanya keputusan. Masalahmu itu ternyata hanya ilusi. Problemmu, segala penderitaanmu itu hanya ilusi, saudara. Yang real adalah apa? Responmu. Ya. Masalah, problem, penderitaan, air mata itu hanya ilusi. Yang real itu respon. Karena dari responmu yang akan memutuskan kamu mau melanjutkan di padang gurun lebih lama, atau kamu akan segera masuk ke tanah, semakin dekat ke tanah perjanjian. Ya, ingat-ingat itu. Kemudian kita belajar ya selama di padang gurun untuk selalu menjaga telinga kita dari beberapa orang. Ada orang-orang yang pengen kembali ke Mesir, ada orang-orang yang tukang komplain mengeluh, ada orang-orang yang ingin menghancurkan kamu, ya, menghasut untuk menghancurkan kamu. Ada orang-orang yang dorong kamu biar kamu terjerembab lalu kamu ditinggal, saudara. Ya, ada orang-orang seperti itu, hati-hati ya. Dan itu selalu ada di sekitarmu, saudara. Karena di padang gurun kita itu nggak tahu siapa teman, siapa lawan. Ya, aduh, kamu jangan berkata, oh yang paling dekat denganku adalah orang yang ini, yang ini. Aduh, saudara. Percaya saya, di padang gurun itu kamu nggak tahu siapa lawan, siapa teman, saudara. Ya, karena temanmu yang sejati adalah apa? Badai. Ya kan, badai itu lalu ada di situ kan. Di padang gurun temanmu yang sejati adalah badai kehidupanmu. Karena di dalam badai itu malaikat Tuhan berjalan menuntunmu sampai ke tanah perjanjian. Tapi kalau kamu ngeluh terus, ya kamu makin jauh diputer-puter sama badai itu. Kamu akan diputer-puter sama badai itu, saudara. Tetapi ketika kamu selalu mengucap syukur, kamu akan membentengi pikiranmu dari semua dosa-dosa. Dengan ucapan syukur, kamu akan belajar hidup kudus. Kamu tidak akan selingkuh, kamu tidak akan berzina, kamu tidak akan suka yang nggak benar, yang najis-najis. Dengan ucapan syukur, maka kamu tidak akan serakah, tidak akan rakus, kamu tidak akan kalap, kamu tidak akan menghalalkan segala macam. Karena selalu ada ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, maka tidak ada kesombongan, maka tidak ada rasa iri hati, minder. Dengan ucapan syukur, kamu tidak akan mudah mencurigai orang. Karena udahlah aku ngucap syukur. Kamu nggak akan paranoid sama orang. Tidak akan curigaan sama orang. Tetapi dengan ucapan syukur, kamu akan selalu waspada, saudara. Dengan yang mung-mungnya cuma segini, aku mengucap syukur. Ya. Di padang gurun itu juga kamu belajar bersuka cita. Bagaimana kamu bisa bersuka cita, saudara? Ketika kamu punya rema setiap hari. Kamu mengerti 1 dari 1 juta orang Kristen yang bisa bersuka cita di padang gurun. Karena hidupnya tiap hari ada rema. Ada logos, lakukan pokoknya diakonia. Otakmu soalnya ngampuni, pengampunan. Tiba-tiba rema menguasai seluruh hidupmu. Tiba-tiba kamu nyampe di tanah perjanjian. Padang gurun itu akan menjadi sebuah kesan. Ya, persiapan sekolahmu. Training center, ya, bukan cuma sekedar training center abal-abal, saudara, tapi kamu benar-benar digembleng di padang gurun, masuk tanah perjanjian dan kamu siap tempur. Ya kan? Tanah perjanjian adalah ketika kamu lulus padang gurun, badanmu sehat, otakmu sehat, imanmu kuat, ya, jiwamu dan rohmu terpelihara, serta tubuhmu, kata Paulus, hendaklah tubuh, jiwa, rohmu terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Ya, itulah berarti kamu lulus padang gurun tuh. Ya, roh, jiwa, dan tubuhmu, katanya Paulus kan,
diberkati. Nah, saudara, masalahnya ada lagi nih, masalah di padang gurun. Masalahnya kamu memilih untuk mendengar omongan-omongan, ya, cuman yang manis-manis, cuman omongan-omongan yang enak menurut kamu, bukan yang kebenaran. Ada beberapa orang ya suka nelpon saya, Pak, Bapak ngajar itu luar biasa, Pak. Tapi apa mungkin? Loh ya mungkin, saya kan udah ngalamin. Tetapi orang-orang ini, dia cerita ya, ada Benny Hinn, dia ada cerita pengkhotbah Philip Mantova, dia ada cerita yang lain. Saya bilang, percaya saya, yang kamu mau dengar cuman yang mengenakan kamu dan yang membuat ngayam-ngayam ke hatimu. Tapi yang kamu dengar dari saya akan membuat kamu kuat di padang gurun. Dengar, lakukan, kamu praktekkan, karena saya melewatinya. Padang gurun yang amat sangat keras. Ya, badai yang luar biasa menerpa, saudara. Tapi saya terbang di atas badai. Ending padang gurun saya tuh badai yang mengerikan sekali kan. Ending dari padang gurun saya kan. Badai yang amat sangat mengerikan, tapi saya terbang di atas badai. Di padang gurun itu saya menghadapi banyak musuh-musuh kedagingan saya sendiri, saudara, hawa nafsu saya. Ya, nangis. Berantem sama istri. Berantem yang kadang-kadang tidak perlu ya. Di padang gurun itu kita mengalami banyak hal-hal yang mengerikan, saudara ya. Oh, sebentar ya, ini tadi belum. Oke. Di padang gurun itu kita banyak mengalami hal-hal yang mengerikan. Di padang gurun kita banyak ya mengalami hal-hal di mana segala sesuatunya itu pahit, ya nggak nyaman. Tapi saya memutuskan untuk hanya mendengar sebuah tuntunan suara, bukan untuk ngadem-ngademkan hati atau ngayam-ngayam pikiran, tenang-tenang ke pikiran. Nah, pikiran itu berkecamuk, hati itu begitu ribut. Saya nyanyi tiap hari apa? Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Biar ributlah datang, bukan tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Ribut, saudara, dalam pikiran, dalam hati, saudara. Ada banyak khotbah-khotbah yang itu ya, yang ngadem-ngadem ke hati. Anda kan carinya kan yang begitu kan, khotbah-khotbah yang membuat dagingmu nyaman. Khotbah-khotbah yang membuat kamu bukan supaya kuat, saudara, supaya kamu dibenarkan oleh khotbah-khotbah itu kan. Ya kan? Supaya kelemahanmu itu dibenarkan oleh khotbah-khotbah itu, saudara. Oh ya, ini aku lemah. Oh ya, Yesus menolong, kan Tuhan Maha Tahu. Aku selalu jatuh, Tuhan tolong aku, Tuhan bangkitkan aku lagi. Karena aku selalu jatuh. Kamu di padang gurun nggak boleh jatuh bangun, saudara. Kamu jatuh bangun, artinya kamu muter-muter di padang gurun nggak nyampe-nyampe. Ya, kamu pengen cepat sampai ke tanah perjanjian? Hati-hati langkahmu. Jangan sampai ya kamu nginjak ular tedung dan kalajengking, saudara, di padang gurun dan dipakut ular dan kamu mati. Ada banyak sekali ular, Tuhan izinkan ular untuk masuk ke perkemahan. Mengapa masuk ke perkemahan? Karena kamu ada sungut-sungut. Ya, karena kamu ada kenajisan dalam hidupmu. Kalau kamu sering-sering kemasukan ular, sering-sering kamu berarti muter-muter di padang gurun tuh. Ya. Di padang gurun tempat kamu latihan puasa yang benar. Kamu latihan datang sama Tuhan yang benar.
hatimu diberesin yang tulus, saudara. Wah, di padang gurun itu ya, saya itu dibongkar semua yang tidak tulus, motif-motif yang tidak benar itu ya, dibongkar semua, saudara. Kesempatan, bongkar semuanya. Makanya kamu kalau ngeliat saya, iya, enggak. Kamu kalau tidak, orang yang bukan iya dan tidak, yes and no gitu ya, iya di atas, iya tidak di atas. Kamu orang yang muter-muter, kamu tidak akan tahan, saudara. Kamu tidak akan tahan di kepengurusan yayasan. Kamu tuh harus jadi orang yang iya, enggak, jangan ada agenda lain. Kenapa? Karena tiba-tiba saya tabrak kamu, wah agendamu bubar semua, kamu kalap, saudara. Oh, sudah berkali-kali. Saya tahu, ya. Tadinya saya nggak tahu kalau dia punya agenda. Ya kalau saya pokoknya iya, enggak, saudara. Iya kan? Kalau kamu bilang iya, kalau kamu bilang enggak ya udah kita mesti cari alternatif lain. Ternyata dia punya agenda, enggaknya dia ada agendanya, iyanya dia ada agendanya. Begitu saya tabrak begitu, saya baru ngerti, ini orang punya agenda. Ini agenda yang lain yang tidak sama dengan kita. Ya, nanti yang terakhir yang sisa dengan kita ya orang yang iya, tidak ya tidak. Kalau kamu punya banyak agenda, kamu tidak akan tahan dengan saya, saudara. Ya, saya tahan dengan Anda nggak tahan. Ya, mau kamu orang macam apa saya tahan, saudara. Ya, cuman kamu yang tidak akan tahan dengan saya. Ya kan? Karena saya tahu ketika kamu ternyata nggak benar, ya pokoknya kita jalan terus. Ya ini kita sudah punya aturan, jalan terus. Anda yang nggak tahan nanti. Komunitas ini. Ketika saya ngomong dengan kalian, saudara ya, saya itu ngomong dengan sungguh-sungguh serius, saudara ya. Banyak orang berpikiran jahat, dikira saya memanipulasi, ya. Yang saya bagi ke Anda, ya, adalah sebuah realita kehidupan. Nggak enak di kuping, saudara ya. Ada beberapa orang, ya, saya tahu orang ini tulus, ya, saya tahu orang ini tulus. Tetapi saya nggak mau saya memanipulasi dia, saudara. Saya ngomong apa adanya, belak-belakan. Kamu mau tolong saya, kamu harus kuat. Ya, jangan sampai kamu merugikan keluargamu. Kalau kamu mau berdonasi untuk pelayanan pribadi ya, bukan untuk yayasan. Kalau yayasan kamu harus berdonasi di dalam berkat Tuhan, sesuai dengan berkat Tuhan, saudara. Saya nggak akan mempertanyakan. Tapi begitu kamu mau mendonasi untuk pribadi saya, karena kamu penghasilannya rupiah, kamu mendonasi kepada saya euro, saudara. Dan saya tidak mau saya memanipulasi kamu, saudara. Ya, tidak mau nanti di ujung kamu akan merasa dimanipulasi oleh saya. Jadi saya akan ngomong dengan terus terang. Ya. Jadi, walaupun saya kelabakan di sini, nggak urusan, nggak apa-apa. Itu urusan saya dengan Tuhan. Deg-degannya minta ampun, nggak apa-apa. Itu urusan saya dengan Tuhan. Tapi kamu jangan sampai merasa dimanipulasi oleh saya, saudara. Itu saja saya masih difitnah, saudara, oleh beberapa orang. Ya, saya sampai ngomong ya sama orang gila, kamu ya pikirannya jahat kalian ya. Orang mana yang mau nolong kalian seperti saya nolong kalian ya. Ada beberapa orang ya yang mau fitnah saya, ngomong di belakang saya nggak baik. Kalau saya orangnya tak jederkan, tak omongkan langsung. Kamu ngomong gini kemarin ya. Bilang ya saudara ya, janganlah, kamu jangan ngomongin saya di belakang lah, nggak enak. Setiap hari kamu ada bersama dengan saya, setiap hari kamu ada sesuatu nanya, kamu tinggal nanya, jangan gelendengi di belakang, nggak baik. Ya orang bisa berpikiran jahat ya, saudara ya, bisa begitu ya. Padahal saya kalau sama orang itu loss. Kamu boleh cek rekening saya kapan saja, saudara. Jadi saya sering tak buka ya, kalau saya lagi ngajar nih rekening saya, 0. Tak buka, saudara ya. Anda boleh lihat buat apa saja semua uang itu. Tidak ada yang saya tutupi kehidupan saya. Marcel tahu tiap hari, saudara, kehidupan saya. Tidak ada yang saya tutupin. Ya kan? Dulu Pak Enardo di sini juga tidak ada yang saya tutupin. Pak TJ dulu nginep di sini tiap hari, kita nggak ada yang tutupin, saudara. Hidup kita ya seperti inilah hidup kita. Ya, supaya jangan kamu merasa dimanipulasi oleh saya. Ya,
saya bekas kriminal, saudara, saya tahu. Ya, saya bekas kriminal. Jadi saya juga berpikir, dan saya tidak mau kamu merasa dimanipulasi. Jadi udah apa adanya saja. Nah, dari situlah, saudara ya, maka padang gurun itu melatih saya untuk belajar percaya. Saya tidak perlu bergantung dengan siapapun. Di padang gurun itu banyak orang ninggalin saya, saudara, ya, dan saya kehilangan. Dan saya tahu ternyata saya hanya harus bergantung pada Tuhan saja. Harus hanya pada Tuhan saja. Nah, di padang gurun, kalau kamu di padang gurun masih bergantung kepada yang lain-lain, wah celaka kamu, saudara. Muter-muter lagi kamu di padang gurun. Makanya jangan dengarkan khotbah yang enak-enak di padang gurun itu. Jangan dengarkan hal-hal yang memaklumi dagingmu. Di padang gurun itu harusnya kamu dengarkan khotbah yang membuat kamu fokus sama Tuhan, kamu hanya bergantung sama Tuhan, kamu radikal, kamu militan sama Tuhan. Radikal itu bukan kamu ngebom Istiqlal, saudara. Bukan, yang namanya radikal itu. Makanya ketika TV One itu tanya, Pak Paul ini orang radikal. Iya, saya radikal. Karena saya radikal, saya kasih makan Indonesia kan. Cuman dia kan potong tuh, wawancara dipotong tuh, saudara. Pak Paul itu masuk orang radikal ya. Iya, saya orang radikal, saudara ya. Radikal itu semakin mengasihi, semakin mengampuni, nggak pakai kompromi, nggak pakai basa-basi. Kasih makan, habis-habisan bergantung sama Tuhan, benar-benar sama Tuhan. Tiap hari. Ya, hidup dengan berkat Tuhan. Bukan mengandalkan siapapun. Saya terlatih di padang gurun untuk bergantung sama Tuhan. Jadi ketika saya di tanah perjanjian, saya tahu ketika saya nabur nanti Tuhan yang menumbuhkan, saudara. Nah, kamu di padang gurun ini kamu jangan sampai mendengarkan nasihatnya Bileam, jangan sampai mendengarkan nasihat dari, sama seperti Balak mendengarkan nasihat Bileam kan, nasihat-nasihat Bileam, mendengarkan nasihatnya Korah, mendengarkan nasihatnya si Yanes Yambres, mendengarkan nasihatnya orang-orang Dursila. Ya, di padang gurun itu kamu harus hati-hati loh, saudara. Nasihat siapa yang kamu dengar di padang gurun? Yang mau mengenakan dagingmu, memaklumi kelemahanmu, yang memaklumi semua dosa-dosamu, atau nasihat yang berkata, bertobat kamu. Jangan mengeluh, ucap syukur. Atau nasihat hidup dalam kekudusan, ampuni, diakonia. Ya, kita nih masih, ya sudah, kamu dia muter-muter lagi di padang gurun. Ya, muter-muter lagi di padang gurun. Nasihat siapa yang kamu mau dengar di padang gurun? Nasihat yang mengenakan dagingmu, habis kamu, saudara. Ya kan? Habis kamu, saudara. Di padang gurun itu banyak orang-orang Dursila. Ya, banyak orang-orang Dursila ya, yang mengeluh, ngomong di belakang, terus dia bikin gerakan, saudara. Hati-hati loh, saudara. Di padang gurun itu banyak orang-orang Dursila. Jangan kamu dengerin. Ya. Sahabat-sahabat palsu. Iya kan? Kamu mau dengerin orang-orang seperti itu, kamu habis, saudara. Tapi kamu dengarkan perkataan yang keras. Di padang gurun itu tempat. Ya. Tanganmu dilatih. Kamu lihat kalau tentara latihan, kamu nggak bilang, ayo, tangannya diangkat, angkat lembingnya, tarik busurnya. Aduh, aku tidak mau, tidak bisa, Mas. Oh iya, Dek, begini ya, Dek, ya. Itu kalau mau selingkuh, saudara. Kalau di tempat fitness itu kayak gitu. Oh iya, Dek, iya diangkat ya, Dek, ya. Sambil dinyak susunya, saudara. Iya, pokoknya diangkat dikit. Nah, di tempat fitness tuh kamu kayak gitu tuh, saudara. Kalau di padang gurun enggak ada. Angkat dikit dadanya sambil susunya dimuk gitu ya. Dadanya gitu sama tukang fitnessnya sama latihnya ya. Bokongnya, Dek, tegak, Dek. Iya, Nah, itu di fitnessan, saudara, training di fitness. Di padang gurun enggak ada, pakai cambuk, saudara. Bang! Lari 100 meter dalam 10 detik. Bang!
cepat angkat itu batunya, lari. Bolak-balik, harus angkat tangan. Di padang gurun itu kamu latihan, saudara. Nggak ada. Angkat deh, ayo deh. Itu, iya, tetenya deh. Nggak ada begitu, saudara, padang gurun. Ya, di padang gurun tanganmu dilatih untuk berperang. Angkat pedangmu. 2 jam kamu pegang begini. Nggak kuat. Kamu kan dengarkan suara. Ya. Nggak kuat. Push up 100 kali. Adanya begitu di padang gurun. Kamu mau dengar mana, saudara? Kamu dengar yang mana? Pak, capek Pak. Katanya TNI itu ya, lebih baik bersimbah keringat daripada nanti bersimbah darah. Iya kan? Kalau katanya TNI. Sayang yang dibunuhin adalah warganya sendiri ya, TNI ya. TNI nggak berani tuh pergi ke Gaza, nggak berani, yang dibunuhin ya orang Papua yang katanya warganya sendiri. Sayang ya, saudara ya. Di padang gurun itu kamu harus berlatih dengan keras. Kamu nggak boleh, kamu cengeng, kamu balik lagi, muter lagi, saudara. Ya, makanya saya bilang orang kalau di fitnessan, ya ngangkat 100 kilo belum tentu kuat, saudara. Tapi kuli songgol itu ngangkat sampai 1 tangan aja kuat. Cuma digituin aja. Cewek loh, saudara. Kuli songgol loh, cewek. Kuli-kuli yang di pasar. Kalau orang fitness belum tentu kuat, saudara. Ya. Di padang gurun itu kamu dengarkan motivasi yang maju supaya kamu bisa fokus, supaya imanmu terarah sama Tuhan. Jangan kasihani dirimu, saudara. Jangan dengarkan cuma pengajaran-pengajaran yang mengenakan telingamu saja, mengenakan daging, yang memaklumi kelemahanmu. Enggak, saudara. Tuhan baik, tapi Tuhan tahu hatimu busuk, saudara. Fokus. Maka kamu akan sampai ke tanah perjanjian. Pak, aku ini lama-lama enggak apa-apa, Pak. Ya karepmu enggak apa-apa, saudara. Saya mah 4 tahun aja. Siapa di sini mau 40 tahun di padang gurun? Ya karepmu. Saya ajari kamu bagaimana cuma 4 tahun saja di padang gurun. Maksimum itu ya kelewatan, saudara. 4 tahun aja saya udah pakai bandel loh, saudara ya. Ada yang mau 40 tahun, iya karepmu. Lah papi saya malah mati di padang gurun. Ya, mami saya nyampe ke tanah perjanjian, tapi dia tunggu 40 tahun, saudara. Mami saya 40 tahun baru nyampe padang gurun, baru nyampe tanah perjanjiannya ya. Terus meninggal di tanah perjanjian. Ya, masa kamu mau nunggu 40 tahun? Jangan dong. Saya 4 tahun saja. Itu saja sudah babak udah kapok-kapok, saudara ya. Lah kamu mau sampai puluhan tahun ya karepmu, saudara. Kamu pengen cepat, saudara? Turutin nasihat saya. Fokus. Ucapan syukur, ya. Miliki rema. Dengarkan orang-orang yang tepat. Jangan yang mengenakan kuping dan dagingmu. Tapi orang-orang yang memacu kamu, memotivasi kamu hanya bergantung sama Tuhan saja. Bukan bergantung pada manusia, bukan bergantung kepada siapapun, tapi hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.